warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Bapak Ibu, Ibu Anti, saya meminta waktu Ibu untuk melakukan wawancara terkait dengan penelitian saya yang berjudul Kepemimpinan Transformatif Kepala Sekolah dalam Pengembangan Sekolah di Daerah Terpencil, Studi Naratif di SMP 4 Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Ya. Sebelum itu saya nak menanyakan dulu terkait guru mata pelajaran apa Ibu? Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Saya di sini hampir mau 3 tahun. 3 tahun ya. Baik Ibu, ini sedikit menggali pengalaman Ibu terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah ya. Seperti apa? Pemimpinannya. Iya, pertama pertanyaannya adalah dapat Ibu ceritakan pengalaman pertama kali mengajar di sekolah ini? Oke, terima kasih Pak ya. Saya di sini termasuk orang yang paling paling baru lah gitu ya. Di sini gitu kan. Jadi selama saya di sini bertemu kepala sekolah, di kepemimpinannya ya Bapak itu orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan disiplin lah gitu untuk semua guru, tidak ada pilih kasih, semuanya dirangkul jika melakukan kesalahan. Iya. Kemudian bagaimana kondisi yang Ibu rasakan saat ini? Saat itulah waktu pertama Bapak Ibu kesini. Oke. Sebelumnya saya kan honor di sekolah yang ibarat kata itu fasilitasnya lengkap dan jauh dari kata yang terpencil gitu. Tiba saya di sini saya diletakkan sekolah yang notabene 3T Pak gitu. Jadi awalnya itu saya nangis lah, trauma gitu, pokoknya sejak mau di sini gitu kan Pak, karena di sini jauh dari jangkauan ke kabupaten, semua pas-pas pakai bot, terus tidak ada listrik. Nah, sementara saya di sana kemarin tuh pas-pas saya lengkap gitu, jadi ada sedikit tidak menerima gitu pas saya letak di sini gitu. Karena mungkin sudah terbiasa nyaman. Iya. Fasilitasnya sudah lengkap sekolahnya kan. Dan di sana kan saya pakai jalur darat Pak, di sini pakai jalur air gitu, jadi merasa jauh berbeda gitu. Itu mungkin salah satu tantangan Ibu ya. Gitu. Ya, kemudian kira-kira apa tantangannya lagi yang Ibu rasakan selain transportasi laut? Media pembelajaran. Dulu kan tidak ada listrik Pak. Sementara waktu saya di sekolah sana saya sering menggunakan PowerPoint, sering menggunakan internet. Pas saya di sini kaku saya Pak, ternyata sesulit itu mengajar di daerah 3T gitu. Harus menyesuaikan lagi, harus pakai media offline gitu. Oke. Kemudian saya ingin menanyakan bagaimana interaksi dengan kepemimpinan kepala sekolah ya. Bagaimana pengalaman Ibu berinteraksi dengan kepala sekolah dalam kegiatan sehari-hari? Jadi pengalaman saya itu dengan kepala sekolah saya ceritakan lah Pak gitu yang terjadi kepada diri saya. Kata saya belum bisa sepenuhnya full mengajar untuk bagus gitu kan Pak. Saya terbiasa mengajar menggunakan media seperti internet, terus PowerPoint. Di sini cuma tidak ada listrik, jadi kepala sekolah itu menanggapinya ya dengan sabar gitu, dengan penuh semangat lah dan motivasi kepada saya. Harus bisa menyesuaikan diri. Berarti ada kepala sekolah ada menyemangati Ibu ya. Kemudian dapat Ibu ceritakan bagaimana kepala sekolah menunjukkan keteladanan dalam memimpin? Karena basic Bapak kami SAG Pak gitu, mungkin dari sholat zuhur berjamaah, terus tiap hari Jumat baca Yasin, terus ketika anak terlambat, guru agama akan memberikan sanksi untuk hafalan ayat-ayat pendek. Iya. Kemudian yang bagaimana pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu kepala sekolah menyampaikan visi dan arah pengembangan sekolah kepada guru? To the point lah Pak, langsung gitu. Visi kita ini, langsung dijelaskan ini tujuan kita, ini visi kita.
terkait bagaimana kita memajukan sekolah bisa memajukan, mengembangkan Iya. sekolah ini. langsung. Tinggal disampaikan visinya. Iya. Ya. Kemudian pengalaman perubahan pengembangan, menurut Ibu, nak, perubahan apa saja yang terjadi sejak kepemimpinan saat ini? Nah ini dia Pak, dulu sekolah tidak ada listrik ya Pak ya. Setelah itu belum listrik siang malam. Sekarang Iya. udah listrik siang malam. Kami diberikan kebebasan kepada Bapak itu dikasih kayak dikasih apa? Infokus, sekarang dapat PID gitu kan Iya. Pak. Jadi disitulah sarana pendidikan itu dilengkapi oleh kepala sekolah. Dapat laptop kayak gitu. Laptopnya salah satu per guru kah? Tidak. Tidak. Nah, Jadi secara bergantian. Tapi ada juga sih seperti masing-masing guru punya laptop masing-masing kan Pak. Cuma Infokus tidak punya gitu. Jadi sekolah yang menyediakan. Oh, laptop pribadi. Iya. Tapi ada laptop sekolah juga. Tapi Infokus dari sekolah. Fokus. Iya. Kemudian bagaimana perubahan tersebut bisa mempengaruhi cara Ibu mengajar? Oh luar biasa Pak. Karena saya terbiasa menggunakan media. Jadi ketika gini Pak ya, bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang sangat tidak disukai anak. Asal saya masuk, dia bukan tidak suka sama saya, dia tidak suka sama pelajarannya katanya gitu. Jadi bagaimana saya menumbuhkan minat dan dia itu suka bahasa Inggris gitu. Makanya saya melalui PowerPoint itu saya tampilkan audio, saya tampilkan visualnya gitu, agar mereka itu bahagia dalam kelas, mengembirakan. Jadi adanya inovasi pembelajaran di mata pelajaran ini Iya. ya, terkait inovasi teknologi gitu kan. Karena udah ada listrik kan Pak, Ya, alhamdulillah sudah 24 jam. 24 jam. Hmm. Kalau dulu Bu, kadang apa namanya, jam 5 hidup, Iya. jam 6 nanti kan mati. Jadi kita tidak pernah menggunakan yang namanya fokus kan Pak. Iya. Jadi hanya metode ceramah-ceramah gitu kan Pak. Dan anak Betul. bosan kayak gitu. Apa sih yang Ibu sampaikan bahasa Inggris tuh? Ya, gitu Pak. Iya. Kemudian dapat Ibu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu dilibatkan dalam program pengembangan sekolah dan tidak dilibatkan dengan dalam pengembangan sekolah. Jujur Pak, terkadang itu ribet gitu Pak. Tidak suka gitu kan Pak. Tapi kembali lagi bagaimana kita memajukan sekolah kita. Ini sekolah kita sampai lagi maju kalau bukan kita. Jadi saya ketika dilibatkan ya udah gitu, kami bersama guru berusaha untuk membangun sekolah ini. Artinya program sekolah itu kelas sekolah melibatkan Ibu untuk menjalankan program ini ya. Semua guru Pak, tapi tidak ada Semua guru. masing-masingnya. Misalnya ini jadi guru BK, ini ketua OSIS gitu. Jadi saling membahu semuanya dilibatkan untuk membangun sekolah. Jadi kita masuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pengalaman Ibu ketika mendapatkan motivasi atau arahan dari kepala sekolah? Bahagia ketika kita udah mulai tidak semangat lagi, kita bercerita dengan kepala sekolah, diberi semangat, diberi motivasi, ya bangkit lagi semangat kita. Oh, makanya semangat kita dalam menjadi anak bangsa Ya, ini. tapi kita kan normal gitu kan Pak, terkadang down, terkadang kita semangat Ya. lagi gitu. Selanjutnya, apakah ada pengalaman yang Ibu rasakan? Saya ulangi. Apakah ada pengalaman yang membuat Ibu merasa lebih semangat dalam bekerja? Ada Pak, ketika saya menggunakan PowerPoint dalam kelas, medianya pakai teknologi, mereka itu sangat bergembira dalam kelas gitu Pak. Sebelumnya kan belum pernah kan Pak, hanya ada baca nak, ini bacaannya ini, sekarang tidak Pak. Kita tampilkan gambar, ini bacaannya, inilah cara membacanya gitu Pak. Jadi mereka lebih bahagia gitu Pak. Tak terasa waktu itu udah habis Iya, gitu. betul. Dan dia bertanya lagi, kapan lagi Bu kita belajar pakai PowerPoint, pakai Infokus? Selanjutnya, bagaimana bentuk dukungan kepala sekolah terhadap pengembangan profesional guru? Bagus lah Pak gitu. Semua kami didukung. Apa yang kami mau, kalau kami bilang sama Bapak, insya Allah difasilitasi. Apa yang mau dipersiapkan? Jika bisa. Gitu. Iya, jika
Yang pertama dana, ya. Dana. Seperti kayak PJOK kan Pak, ada guru minta bola gitu. Kalau bisa kami berikan, kami berikan. Pokoknya kami anggarkanlah untuk majunya sekolah ini. Selanjutnya pengalaman inovasi dan kreativitas. Apakah Ibu pernah didorong untuk mencoba cara mengajar yang baru? Cara mengajar yang baru artinya ada metode baru yang disampaikan ke sekolah, coba mengajar. Iya, ada. Salah satunya tadi juga Pak, menggunakan teknologi. Ya. Apa yang kita dapatkan, kita terapkan Ya. di kelas ya. Diaplikasikan di dalam. Aplikasikan. Dapat Ibu ceritakan bagaimana dalam melakukan inovasi pembelajaran yang terkait tadi berarti ya. Iya. Bagaimana Menumbuhkan minat bakat anak itu dalam kelas Pak, gitu, supaya dia tidak ngantuk dalam kelas. Bagaimana cara metode kita menginovasinya gitu. Dengan cara tadilah audio visual kita tampilkan, kita suarakan, kita gambarkan menggunakan PowerPoint dan Infocus. Sekarang ada PID lebih mudah lagi Pak. Ya betul. Nah. Bantu kita dulu ya. Iya. Kemudian bagaimana respon kepala sekolah terhadap ide atau kreativitas guru? Kita guru itu kan ada juga kreativitas ya atau ide. Bagaimana menurut Ibu respon kepala sekolah? Semua ide diterima Pak sama kepala sekolah. Tinggal bagaimana kita bermusyawarah lagi apakah ide ini yang dipakai atau ide guru yang dipakai. Tapi semua ide ditampung sama kepala sekolah. Oh betul. Berarti putusnya nanti dilakukan musyawarah. Iya. Untuk ide program mana atau ide mana yang kita pakai. Atau semua ide kita ambil, kita jalankan bertahap gitu. Oh gitu. Kemudian kita lihat faktor pendukung dan hambatan. Berdasarkan pengalaman Ibu, apa saja yang mendukung kemajuan sekolahan? Mendukung kemajuan sekolah yaitu dari gurunya dulu ya. Ya, Gurunya itu peduli dengan keadaan sekolah. Terus yang kedua fasilitasnya. Tadi saya bilang kan sebelumnya tidak ada listrik, sekarang sudah ada listrik, dan itu didukung oleh kepala sekolah. Sarana prasarana. Kemudian apa saja kendala yang paling sering dihadapi dalam proses pengembangan sekolah? Kendala tidak? Apa kira-kira kendala untuk pengembangan sekolahan? Kadang kita daerah 3T, Bapak ketahui sendiri, tidak ada orang mau ke daerah 3T Pak. Betul. Tidak ada guru itu yang mau ke daerah 3T. Walaupun dari penghasilannya mungkin lebih, kan Pak? Tapi kalau meninggalkan keluarga pasti tidak ada yang mau, kan Pak? Jadi di sini keterbatasan guru. Iya. Keterbatasan guru mapel kan ini kan SMP Pak. Kalau SMP kan guru mapel. Jadi bisa dihitung berapa guru mapel yang ada, selebihnya dibantu oleh guru yang bersangkutan yang lain lah gitu Pak. Dengan tata usaha membantu menjadi guru. Jadi itulah kendala yang kami hadapi di sini. Tidak keterbatasan guru mata pelajaran yang linear dengan jurusannya. Kemudian ada juga guru yang mengampu 2 sampai 3 mata pelajarannya. Karena tidak ada guru lagi kan Pak, terpaksa satu guru mengampu lebih dari satu mata. Ya, bagaimana cara kepala sekolah membantu mengatasi kendala yang disampaikan tadi? Pertama dengan bermusyawarah kami Pak, kami satukan mapel tersebut, mapel apa yang tidak ada. Misal seperti di sini ada cuma 4 mapel ya Pak ya, ada IPA, MTK, IPS dan bahasa Inggris. Selebihnya kan tidak ada Pak. Jadi guru yang ada tenaga tata usaha kami manfaatkan untuk mengajar mapel yang belum ada gurunya. Kepala sekolah bermusyawarah dengan kawan-kawan, bagaimana bisa membagi ya. Saling bersama membagi mata pelajaran itu sehingga apa yang menjadi kendala kita, kekurangan guru itu bisa diatasi dengan baik ya. Kemudian menurut Ibu apa makna kepemimpinan kepala sekolah bagi perkembangan sekolah? Makna kepemimpinan Bapak di sini karena dia tadi saya bilang basisnya agama Pak, semua dilaksanakan berdasarkan keagamaan ini. Iya, baru itu ke ilmu umum. Jadi kepemimpinan itu berbasis agama dulu. Apapun yang terjadi sabar.
pertolongan Allah itu dekat dengan orang-orang yang sabar gitu. Oh, berarti kita dikuatkan oleh sekolah-sekolah masalah apa namanya terkait dengan agama kita Iya. ya. Salah satunya sabar. Iya. Karena kita mungkin setiap ya nama kita saling interaksi ada masalah sabar saja ya. Sabar kata dia kan Pak, tapi itulah kata dia sabar itu orang apa dekat dengan Allah kayak gitu gitulah kayak gitu. Pokoknya berbasis kepada agama. Iya. Itu sih. Kemudian bagaimana Ibu melihat masa depan sekolah ke depan? Itu Pak. Aduh, mana ya jawabnya? Dengan keadaan sekarang, bagaimana Ibu melihat ke depan? Apakah nanti maju sekolahnya itu bagaimana? Apa ya Pak? Sejauh yang saya lihat, ini apa Pak ya? Sulit untuk mengatakan maju, sulit untuk mengatakan tidak maju gitu. Tergantung keadaan masyarakat gitu. Jika ekonomi stabil di sini, mungkin orang akan tetap tinggal di sini gitu. Tapi ketika ekonomi mungkin tidak stabil lagi, itu orang akan keluar daerah untuk mencari pencarian. Karena kita lihat aja banyak anak-anak muda yang pergi keluar untuk apa namanya merantau mencari apa pekerjaan gitu Pak, dan meninggalkan daerah sini yang notabene sulit mendapatkan pekerjaan. Oh, karena orang tuanya ibarat kata ekonomi kurang mampu Iya. ya. Mudah-mudahan kita berharap sekolah ini kedepannya lebih baik lagi, lebih baik Iya. ya. Itu harapan kita bersama. Kemudian penutupnya, apakah ada pengalaman yang lain yang Ibu ingin sampaikan terkait dengan kepemimpinan sekolah? Apa ya? Tidak ada gitu ya. Ya, itu saja Bu Hanti. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya Sama-sama Pak. terkait berbagi pengalaman bagaimana kepemimpinan sekolah dalam ini Pak Musa Iya. MPD ya. Iya. Terima kasih waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.